Halo semua, kali ini saya mendapatkan paket kembali untuk HP Xiaomi Mi 8. Kalau yang terdahulu saya pernah unboxing HP Mi SE. Kali ini saya unboxing langsung banding antara Mi 8 dan Mi SE. Oh iya teman-teman, sambil lihat video jangan lupa ya like video dan subscribe channel saya biar support kita gitu. Oke? Walaupun di sini versi Mi 8 Pro dan Mi 8 Lite sudah ada, saya pikir nggak ada salahnya kalau saya unboxing HP Mi 8 ini, karena HP Mi 8 ini harganya kompetitif loh ya, dengan kapasitas 128 dan RAM yang gede lah 6 GB dengan sekitar harga 5,7 juta dan dikeluarkan pada bulan Mei. Untuk sampai saat ini, tahun ini HP ini masih kekinian lah. Oke, saya beli HP ini secara online di Shopee. Tokonya itu Doki Store. Kalau di toko-toko online lain juga ada sih sebenarnya Doki Store ini. Kemudian saya beli Jumat, datangnya hari Sabtu, cepet banget kan. Oke, nah ini lanjut kita buka packingannya. Packingnya bagus walaupun tidak di packing kayu ya, lumayan lah untuk packingannya, sudah di bubble, pengiriman cepat. Kita buka dulu ya. Nah, di sini kelihatan kan Doki Store. Ada kantong plastiknya ya. Ya, kita sudah buka. Ini saya beli sekalian casing HP. Ternyata casingnya saya salah beli. Itu untuk Mi 8 SE. Oh ya, lanjut. Ini kalau dibandingin dengan HP kotak HP Mi 8 SE, Mi 8 ini warnanya hitam, sedangkan yang SE itu putih. Kemudian saya beli barang ini secara ya nggak resmi ya, nggak distributor kayak TAM atau gitu. Yang pastinya jadi global dengan versi Cina atau global ya. Jadi garansinya pasti distributor. Semoga barang nggak ada masalah ya, karena barang seperti Mi 8 SE ini sudah 4 bulan saya pakai nggak ada masalah. Oke, lanjut. Sip, kita buka. Paket sudah kita buka. Lanjut, warna kotaknya warna hitam dengan tulisan tetap 8. Nah, ada tulisannya ya, walaupun ini tulisan Cina. Diandalinya dengan Snapdragon 845, kemudian andalannya, kemudian ini sudah itu ada dual kamera kalau dari gambarnya. Kemudian ada satu lagi fitur yaitu dual GPS. Nah, kalau lihatnya sih kalau dari GSM Arena itu GPS-nya itu cepat banget ngelok. Nantilah kalau dibuktikannya pas di lapangan ya, kalau pakai Google Map atau segala macam. Kemudian kita buka ya. Mana nih? Oke. Yuk kita buka lah. Mana ini itu? Masih segel ini, masih segel semua.
Ya, ini MI kotaknya. Ya, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kalau di unboxing kan gitu. Oke, kita buka segelnya, segel kotaknya. Agak penyok ya, mungkin karena dari pengiriman. Yap, kosong. Hehehe. Lanjut, dibuka. Kok agak sulit ya. Up. Dibalik aja. Oke, dibalik. Ya, ini kita periksa ini dapat apa? Ya, dapat USB-C converter dan SIM ejector. Ya, USB itu USB ejector. SIM. Nah, ya SIM ejector itu baru. Kemudian subcase berwarna putih. Ya, nyesuaiin ya dengan warna HP-nya. HP-nya juga putih. Tapi saya nggak terlalu suka dengan ini showcase warna putih. Nanti dia jadi kecoklat-coklatan atau burem lah gitu. Saya lebih suka hitam. Saya berharapnya ya sih. Yuk kita rapi. Lihat lagi. Yuk, ada buku panduannya. Ya bahasa Cina. Kita baca lagi nanti saja ya. Yuk kita rapiin. Kita lihat ke bagian yang lain. HP-nya nanti ada kartu distributor, kartu garansi dari distributor. Yep, semoga bisa dipakai ya, jangan hanya jadi pelengkap. Nah, ini kabel USB-C. Ya, bentuknya coba lihat. Yap, bener, bulat. Bagus kan? Oke. Selanjutnya, nah ini kepala chargernya. Kepalanya masih bawaan Cina ya. Nah, ini sudah support Quick Charge 3. Oh iya kan. Ini sangat penting loh bagi saya, menurut saya, karena satu, casan ini asli. Kemudian harganya kalau yang untuk yang pihak ketiga lah ya gitu, itu harganya mahal loh, masih di atas ratusan. Cari aja kalau di online. Oke, kita rapin dulu lagi kotaknya sebelum kita beralih ke unit HP-nya langsung. Oke, langsung kita tes saja apakah unit Xiaomi M8 ini oke. Yup, bodinya bagus ya. Ya, kita hidup. Yep, ternyata getarannya. Ya oke, hidup. Nah, kalau dibandingin dengan 8 SE, HP-nya lebih besar ya Mi 8 ini daripada yang SE. Yep, bisa dilihat bodinya juga. Ya, kaca ya, tapi kalau yang Mi 8 SE lebih terlihat kaca. Kalau yang putih enggak, yang Mi 8. Oke, kita lihat fokus pada Mi 8 SE, Mi 8. Ya, saya pilih-pilih dulu ya. Ya, ada baiknya kalau kita buka segel atas ya, sama kayak dulu. Yap, oke. Lanjut
Kita pilih lokasi Indonesia, ada. Gimme. Oke. Kebetulan ini nggak ada SIM card. Kita next saja ya. Jaringan WiFi juga nggak ada. Kalau ngelihat HP-nya bagus banget ya HP-nya. Nah, yang Google skip aja lah. Ditunggu ya. Kita coba ini setelan sandinya dulu untuk pasang scan pinjer ya. Oke, saat ini saya sudah nambahin sidik jari. Ya, aku pilih temanya dulu. Oke, next. Yuk, settingannya. Ya, aku bandingkan lagi ya dengan Mi 8 SE. Kalau Mi 8 ini kayak iPhone X banget ya, Apple X. Kemudian kalau ini ya yang SE Android banget, kotak gitu ya. Pokoknya oke lah kita. Kemudian kalau kita ngelihat oh ya, lihat body HP ini ya lebih slim dari HP Mi 8 SE. Ya, kita buka dulu cover kameranya. Yep. Kita coba dulu itunya. Yep. Kalau dicoba fingerprintnya, cek cepet banget ya responnya. Oke, lanjut. Ringan banget HP ini. Kalau lihat dari dimensinya itu, dimensi HP ini sendiri 154 kali 74 kali 7,6 mm. Kemudian ya, kalau boleh lihat lagi, nah itu saya masih nunjukin display on-nya. Nah, kalau ngelihat dari overall dari HP ini memakai kaca ya covernya. Ya, kaca dengan logo Mi 8 Mi. Kemudian dari pinggirannya dibalut dengan aluminium. Ya, bisa dibandingin ini dengan Mi 8 SE saya. Yup, touchscreen untuk itu ya, itu fingerprint. Itu kamera, dual kamera 12 megapiksel dengan sensor 1,4 mikron mili.
ya, itu dengan 4 aksis OIS yang nggak dimiliki oleh Mi 8 SE. Ya pastinya harusnya HP ini lebih stabil kalau pengambilan videonya. Kemudian oh ya, ini kalau kita ngelihat dari sisi bezel, ya bezelnya itu aluminium. Kalau kita bandingin dengan MSE8 ya. Tapi kalau SE8 itu agak lebih detail kalau di tombolnya. Ya, tombolnya tuh agak ada tekstur. Kalau itu yang Mi8 nggak ada tekstur. Lanjut, kalau kita ngelihat dari sisinya, yep, HP ini ada antena 2, itu ada IR blaster ya untuk remote. Nah ini kalau ini ada juga untuk lubang USB-C, kemudian itu untuk speaker dan mikrofon. Sama HP ini benar-benar hampir mirip dengan 8 SE dengan iPhone X. Kemudian kita lanjut ke sisi layar. HP ini menggunakan Super AMOLED dari Samsung. Ya seperti kita ketahui, layarnya dengan lebar 6,2 inch dengan resolusi 1080 kali 2248 dengan kedalaman 402 ppi. Dengan rasio dari HP ke body, layar ke body yaitu 83,6, jadi hampir full ya. Kalau itu masih ada notch-nya itu, jadi nggak sampai 90. Nah, yang pasti layar HP ini dilapisi dengan Gorilla Glass 5, jadi lebih kuat. Dan harapan saya bisa melindungi HP ini dari pecah kalau jatuh. Nah, kemudian seperti HP-HP yang lain, kalau bisa kita lihat, HP-nya itu mempunyai notch atau poni ya, kalau orang-orang nyebutnya. Nah, poni ini menyematkan kamera selfie 20 megapiksel. Nggak tahu itu apa di upsize atau memang real ya. Dengan bukaan 2 dan sensor-sensor lainnya seperti laser untuk face recognizing kalau seperti di iklannya ya, dan sensor lainnya. Kemudian kita lanjut ke jeroan HP ini. Kalau kita ngelihat dari kita lihat dulu ya di settingannya. Ini saya temu di mana ya? Oke. Bukan di situ. Nah, ini. Kemudian kalau kita ngelihat HP ini sudah menggunakan Android Oreo 8,5 yang sudah stabil global. Kalau kita ngelihat stabil global atau enggaknya itu ada berapa ada poinnya ya. Nah sekarang karena mungkin ya sudah banyak yang tahu kalau 4 digit atau 5 digit itu enggak global, jadi penjual sekarang sudah mulai hati-hati untuk menjual yang oprekan, room oprekan ya. Itu karena sangat mengganggu, bener sangat mengganggu kelangsungan HP kita sendiri. Yup. Kalau dilihat dari HP ini HP ini menggunakan Snapdragon 845 prosesor high end sampai saat ini dengan RAM 6 GB. Gunanya ya kalau saya biar lancar lah atau main game nggak nge-lag. Kemudian penyimpanannya 128 GB. Untuk saat ini gede banget loh itu, tapi tanpa expansion slot ya HP ini. Kemudian dari yang diunggulkan HP ini ada juga GPS yang sudah dual band. Kalau bisa dilihat di settingan atas itu langsung kelihatan tulisan, kalau biasa itu GPS, nah ini sudah dual GPS. Keren kan? Oh, kalau dari baterai bisa dikatakan HP ini 3400 dan sudah support dual SIM, dual standby.
yang gue banget. Nah terus memori eksternal nggak ada ya. Terus kalau untuk tes gaming, tes buka HP ini untuk aplikasi, karena saya keterbatasan, saya jadi nggak tes ya. Oke, itu saja review saya unboxing dari HP Mi 8.